Saya hari ini, saya bilang sama teman-teman, sedang tidak berduka. Hari ini saya sedang tidak berkabung. Saya hari ini bahagia betul. Percis 1 hari setelah beliau wafat, pengajian Istiqlal ini ada. Insya Allah saya akan memimpin sholat gaib di sini. Karena jenazahnya tidak akan dibawa kemari dari Masjid Al-Mansuriyah Jembatan 5 Jakarta, dibawa ke pesantren Darul Quran dan dimakamkan di sana. Betapa bahagianya saya ketika beliau sudah meninggal, sudah wafat, saya sudah punya pesantren didukung oleh ibu dan bapak semua. Kalau tidak bisa jadi kepalanya, jadi buntutnya, jadi badannya. Saudara-saudara ini insya Allah badannya, buntutnya, dan insya Allah nanti puluhan tahun kemudian seperti saya saat ini kemudian menjadi kepala. Dulu kan saya juga ekor, dulu kan saya juga badan, belum menjadi kepala. Beberapa tahun yang lalu malah saya jadi leher, belum juga jadi kepala. Saya SMS pada beliau, ayah, mumpung masih hidup, ayo Istiqlal tuh gimana? Bikin pengajian lah. Kapan kalau orang lain menyewa di sini, sewanya mahal, lumayan, puluhan juta juga hitungannya. Nah, kalau mau orang tua sendiri kan kagak. Insya Allah kita tetap bayar, tapi sedekah kita kepada Istiqlal, insya Allah. Kali itu si ayah ngerespon di luar kebiasaan beliau, di luar kebiasaan beliau. Saya menyeru kepada pejabat-pejabat tinggi di negeri ini, saya menyeru kepada pemerintah yang saat ini memerintah di negeri ini, di semua kota dan daerah, nggak pernah rugi jadi pejabat yang jujur, nggak pernah rugi jadi pejabat yang bersih, nggak pernah rugi memerintah negeri ini, kota ini dengan kejujuran dan kebersihan, nggak pernah rugi. Allah akan memberikan kekayaan. Salah satunya adalah bukti ini saya ini buktinya. Saya menjadi saksi meninggalnya Ayah Uci tidak dalam keadaan kaya raya, nggak punya rumah pak, nggak ada tabungan, nggak ada kita deposito, wala tanah dia nggak punya. Tapi apakah benar dia tidak punya? Tidak, dia menikah dengan seorang putri, yang putri itu adalah cucu dari seorang kiai besar di Jakarta. Semua sudah tersedia, tidak harus dia beli. Itu yang saya bilang, filosofi orang Jawa hampir sama dengan filosofinya kita-kita para muslim. Ya memang mungkin orang Jawa filosofi ditaruh pertama kali mungkin oleh para aulia Allah, oleh para wali-wali Allah, sugih tanpa bondo. Apa benar kalau saudara jujur, saudara nggak bakal punya mobil, motor, rumah, nggak bakal bisa pelesir ke sana kemari? Enggak, belum tentu. Motor berplat merah, lupa saya CB atau GL itu lupa saya. Sepertinya GL ya. Itu motor dari 8 anaknya, saya yang ke-8. Enggak pernah ada yang pernah menikmati duduk di kursi belakang atau di tangki depan. Enggak ada. Enggak ada. Dan motor itu ketika dikembalikan ke negara, ketika dikembalikan ke Istiqlal sebagai inventaris kembali negara, jadi rebutan orang. Betul dia? Jadi rebutan. Kenapa jadi rebutan? Pertama bekas kiai, kedua itu motor kayak motor baru. Ya motor betul-betul cuma dari rumah ke Istiqlal, Istiqlal ke rumah, rumah Istiqlal, Istiqlal ke rumah. Belok pun dia nggak pernah. Nggak pernah. Wallah nggak pernah. Nggak pernah. Yakin saya nggak pernah. Bayangkan dengan mereka-mereka, sebagian dari pemerintah kita, sebagian dari pejabat kita, sebagian dari orang-orang yang bertugas di jalanan hormat, padahal di dalam anak TK. Anak TK kalau di dalam, karena kacanya gelap, tidak tahu apakah betul jenderal, apakah betul pejabat, apakah betul kepala, nggak ada yang ngerti. Pokoknya mobil bintang lewat, sat. Di dalam nggak taunya bininya, nggak ada tuh cerita. Dan apakah dia miskin? Betul.
dia tidak meninggalkan rumah buat kami-kami, dia tidak meninggalkan tabungan buat kami-kami, dia tidak meninggalkan harta, enggak. Tapi yang dia tinggalkan lebih daripada harta. Apa yang saya tidak punya hari ini? Apa yang kakak-kakak saya tidak punya hari ini? Punya semua. Kami masuk hotel mana saya tidak pernah check in, check out. Owner masih perlu lapor, siapin kamar, saya mau kunjungan ke hotel saya nggak perlu lapor. Berarti derajat saya lebih daripada owner. Kenapa? Karena diurus oleh panitia. Ya subhanallah, tidakkah saudara melihat? Ini min ajaibillah, ini dari keajaiban Allah, dari seorang ayah yang memberikan rizki hanya dari jalan yang halal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan saya sedang tidak mengagungkan seseorang, tapi ingin mengajar diri saya dan saudara-saudara semua betapa pentingnya hidup lurus, rizki halal, nggak macam-macam. Saya benar-benar terobsesi tidak menjadi yang lain, pengen menjadi seperti Ayah Uci. Dari sisi apa saja, berkeluarga nggak pernah saya ngelihat dia ngomelin istrinya, nggak pernah saya ngelihat dia ribut dengan istrinya, nggak pernah dia memaki-maki anaknya, nggak pernah. Pokoknya jadinya doa aja, kesel dikit masuk kamar sholat, kesel dikit masuk kamar sholat, kesel dikit masuk kamar sholat. Ada harta beliau yang pernah saya sampaikan kepada pemirsa semua. Yang paling saya pengenin apa? Sejadah beliau. Tapi sejadah ini udah nggak bisa saya pakai karena kebanjiran kemarin. Sejadah ini dijaga betul sama saya. Sejadah yang menjadi saksi bahwa dia selama hidupnya, dari masa mudanya saya mulai meleknya, itu dia selalu menjaga sholat awwabin, sholat antara maghrib dan isya, ditembusin sampai ke isya, dari mulai maghrib sampai dia masuk rumah sakit. Ayah kandungnya beliau, Kiai Haji Hasan, barangkali pernah lewat Tanabang. Siapa yang pernah lewat Tanabang? Ada masjid sebelah kiri kalau masuknya dari Darul Aitam. Kalau masuknya dari Darul Aitam, itu sebelah kiri ada Masjid Jami Al Makmur. Depannya itu ada madrasah, ya. Depannya ada madrasah Jamiatul Khair Tanabang. Nah, depannya itu Masjid Jami Al Makmur Tanabang. Itu ayahnya beliau. Ayahnya beliau juga udah kayak Rasulullah. Masih ada gitu orang pada zaman itu kerjaannya menenun dan berternak. Itu Rasulullah banget, menenun dan berternak. Dia punya kambing yang dikembalakan. Ini Jakarta ya, subhanallah, sudah memang tidak ngikut lagi Rasulullah. Beliau punya kambing dan menenun, memintal benang, bikin itu loh, bikin sofa-sofaan yang bulat-bulat loh, yang buat didudukin. Zaman Betawi dulu kan sofanya ada yang didudukin, ada yang segi 4, ada yang macam-macam, segi 3, buat senderan, buat itu dia. Itu ayah kandungnya kalau datang dan di waktu antara maghrib dan isya, beliau tahu nggak usah diganggu ayah, biarin dia lagi sama Allah, engkau tunggu aja. Lihat, sampai kami mengerti nggak usah diganggu kalau antara maghrib sama isya. Geledek juga datang, dia nggak bakalan begini. Kira-kira kalau banjir datang, insya Allah kira-kira begitu, nggak bakal tetap ninggalin sejadahnya itu. Ya memang begitu, kami punya loteng, kalau lagi pas banjir dia ke atas, tetap aja maghrib isya begitu. Nggak bisa ke masjid nih, ke atas aja udah. Kemarin dia bicara Didi ini putra dari Kiai Abdullah Indramayu, CS-nya ayah kami. Kemarin waktu pas Ramadan sempat bilang, kan saya bilang udah tua sih, ngapain di Istiqlal, di pesantren aja. Pesantren gue banyak loh amal. Ya kan di pesantren gak kurang-kurang juga amalnya. Cinta bener dia sama Istiqlal. Apa dia bilang? Itikaf terakhir kali gitu. Ramadan kemarin rodok full,
dengan kaki yang udah, subhanallah tuh Ramadan kemarin di luar dugaan kita kami ini bener-bener dia menikmati betul malam-malam terakhir Ramadan kemarin, seakan-akan itu Ramadan yang terakhir dia. Masih ada gitu ya ternyata orang seperti itu, dan masih banyak Pak, insya Allah masih banyak. Ada seorang kiai di Banten yang nggak mau menerima pemberian orang, nggak mau menerima pemberian orang. Orang menyebut dia sudah waliullah lah. Kenapa nggak mau? Dia karena nggak mau nanya ini dari mana. Lah kalau saya kan dikasih orang terima-terima aja, padahal nggak tahu itu orang boleh nyolong. Nah namanya orang sedekah, masa kita nanya Ji dari mana nih sedekah? Boleh nyolong bukan? Ya tersinggung orang. Tapi dia mah nggak, terserah aja, pokoknya nggak usah. Karena saya nggak tahu itu dari mana judulnya. Saya baru mau nerima kalau benar-benar tahu sumbernya, ada itu kayak begitu di Banten itu. Saya SMS beliau, ya Istiqlal gimana tuh? Di luar dugaan dia respon. Saya sudah siap dengan jawaban seperti jawaban anak lelaki pertama beliau. Saya pernah diomelin mana laki-laki beliau. Biasaan nih, apa-apa makin orang tua. Jadi dong diri lu sendiri. Kalau emang lu maju sendiri. Jangan maju karena orang tua. Sedikit saja, saya cuma pakai telepon rumah buat bisnis. Kemudian saya kalau nganter-nganter barang, saya pinjam mobil keluarga. Diomelin sama kakak yang pertama, yang laki-laki, Kak Hanif namanya. Ingat betul saya. Di tangga dia ngomong, kalau begini lo nggak bakal maju. Itu adalah prinsip ayahnya. Itu adalah prinsip ayahnya. Kirain saya beliau akan bicara begini. Kirain saya, ya udah, bikin aja surat sendiri, maju aja sendiri. Kalau emang dibolehin nama Istiqlal, ya udah jadi. Dugaan saya begitu, ternyata tidak. Ya, silahkan, nanti dibantu. Tumben saya bilang, tumben. Uang motor plat merah Pak, kami nyuci tiap hari gantian kan, ada jadwal gantian. Zaman dulu anak kecil selalu tugas, nggak ada pembantu zaman dulu, maka kita nimba air dari sumur ke tempayan namanya. Saya ngalamin karena saya anak tua, udah bukan anak muda nih. Umur saya udah 36, tahun 76. Artinya masih ngalamin era seperti itu, era dimana Betawi masih banyak kebunnya. Nyapu pakai sapu lidi halaman. Anak sekarang nggak kenal, ketemu udah tembok kontrakan orang. Nggak kenal nyapu jalanan anak sekarang. Boro-boro nyapu jalanan, nyapu rumah sendiri aja enggak. Kita yang jadi orang tua kaya dikit udah nggak bisa ngasih tahu anak untuk hidup mandiri. Jadi orang kaya dikit nih, mampu nih. Begitu mampu semua dikerjakan sama pembantu, betul? Dapat jadwal nyuci motor, pesan beliau apa? Kalau nih motor mau dinaikin, motor nih mesti dalam keadaan mati. Jadi kalau nih motor mati, baru kami boleh naikin. Kalau nih motor dihidup, kan lagi dipanasin nih, gitu kan ya, dipanasin tuh, nggak boleh kita naik, karena itu udah hidup. Kalau udah hidup punya negara, subhanallah, subhanallah. Kali gitu kita waktu kecil diboncengin begitu keliling dulu nih Jembatan 5 Kampung Sawah, nggak ada, boro-boro orang kita ini mundurin doang, kan naruhnya di dalam rumah. Beliau adanya di paling belakang, pantat rumah kami 300 meter panjangnya, 300 meter. Mungkin dari sini tiang yang kelihatan tuh masih jauh lagi kali. Bayangin tuh capeknya nyapu gimana tuh, rumah sepanjang itu. Rumah beliau dibuntut, ada langsung garasi gitu. Itu mundurin doang nggak boleh, yang megang stang Hiraya aja yang mundurin. Sampai kayak begitu tuh, sampai kayak begitu. Kejujuran beliau sampai kayak begitu. Tapi
Tapi ya pergi umroh 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Pergi haji ya tiap tahun. Yang petugas. Loh itulah. Itu ngapain nyari-nyari gitu kan? Biar saja nanti Allah yang menempatkan. Celak. Kemarin kita diributkan dengan pengadaan Quran yang kemudian terindikasi korupsi dan kasusnya masih berjalan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua yang bersalah. Allah mengampuni semua yang tidak jujur di negeri ini. Semua yang kemudian memakan hak orang lain di negeri ini. Baru sekali dipercaya menjadi tim kepala atau mungkin apa yang namanya, rekanan pengadaan Quran, udah baunya kemana-mana. Baunya kemana-mana. Tutup deh kata Allah, kalau udah aku mau buka, terbuka. Tidak ada judge, nggak ada. Kita tetap doa, tapi ini sebagai pelajaran. Ayah kami 4 kali menjadi ketua proyek pengadaan Al-Quran nasional. 4 kali. Tahun 92 kalau tidak salah saya menerima surat. Wih, dari presiden suratnya. Begitu saya buka, ternyata surat pensiun. Ditandatanganin oleh pemerintah, langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Namanya kan udah tinggi tuh. Namanya jabatan udah tinggi. Kalau udah tinggi kan biasanya punya villa di sono. Betul nggak? Anaknya kawin bisa nyewa gedung gede. Betul? Bisa begini begitu, betul? Namanya udah tinggi dah. Kalau yang tanda tangan udah presiden namanya udah tinggi. Presiden tiap tahun terima kasih tuh sama ayah kami itu. Terima kasih tiap tahun. Kenapa? Karena dia yang nyerahin bantuan sapi. Jadi kan ada itu tuh, ada buat foto kan? Foto kalau Idul Adha. Nah, ayah kami termasuk ketua. Hampir berapa tahun tuh bersama Kiai Mubarok dan yang lain-lain di Istiqlal ini. Nah, pasti kan presiden bilang, "Makasih ya." Makasih. Subhanallah itu. Saya terkenang suatu saat saya ngomong sama si ayah, "Ya, gimana sih jadi ketua proyek pengadaan Quran, satu aja nggak dibawa ke rumah?" Apa dia bilang? "Hus, memangnya orang susah? Ini Quran buat orang susah, buat madrasah, buat masjid. Kalau kamu orang susah, terdibawa Quran doang padahal. Quran doang tuh padahal satu. Apalagi kira-kira korupsi, jauh banget. Beliau pula yang mengajarkan kepada saya. Saya menulis tuh di Twitter, hashtagnya Koboy. Tahun 83, 84 atau 85 saya melihat paman saya yang lain mewakili citra orang kaya, mewakili citra orang mapan, mewakili citra onglo. Dua-duanya paman dari ibu. Nanti saudara bakal ketemu penjelasan dari saya nanti menjelang akhir. Yang satu ini pakai pakaian putih-putih, bawahnya cutbray. Ingat deh, zaman-zaman anak monyet aja masuk gitu, karena lebar sekali. Terus dia pakai topi koboi warna putih, pakai kacamata hitam, mau meninjau atau meresmikan hotel yang dia bangun dekat bandara tahun 83-84. Saya bernostalgia tuh ketika kemudian saya akhirnya juga memiliki hotel itu bersama teman-teman yang pada percaya dengan saya. Saat itu ada obrolan-obrolan kecil. Saya termasuk orang yang seneng nangkep yang kecil-kecil gitu. Ada obrolan kecil kira-kira dan ini cerita ya. Enak ya, kalau jadi orang kaya mah, kalau punya duit enak, bangun hotel, bangun aja kayak dia tuh, bangun aja kayak si Om. Apa kata Ayah Uci? Kamu juga bisa. Allah Maha Kaya, minta aja sama Allah.
supaya bisa punya hotel, ntar juga punya. Tuh, segitu tuh omongan. Tapi nyampe ke kepala saya, nyampe betul. Nah, di sini bedanya. Saya atas izin Allah dengan sebagian yang lain barangkali dikasih tahu kayak begitu, yang lain gimana? Ya sudah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya tidak begini. Iya juga, dia cuma punya duit bangun hotel. Lah, kalau saya punya Allah yang punya duit gimana? Dan kemudian sejarah membuktikan hotel yang saya bangun jauh lebih keren daripada hotel si Om. Lah, hotel kita 2 tower, 12 lantai, 300 kamar. Woi, subhanallah. Nggak pakai duit, duitnya duit ente kok. Bukan duit aneh. Kemarin saya mudahin Pak, Bu, jamaah banyak yang pengen ikut patungan usaha hotel haji dan umroh. Ustadz, kita nggak punya duit, kalau langsung 12 juta bisa nggak dicicil? Hari ini dijawab, hari ini dijawab. Sekarang udah bisa dicicil 3 tahun. BMT atas izin Allah, Ustadz Sani, Ustadz Tarmizi, teman-teman PPA dorong supaya cepat lahir. Saya tanya sama bank ini, saya tanya sama bank itu, saya tanya sama bank ini, saya tanya sama bank itu, semua siap untuk bikin dana talangan. Jadi kalau ibu bapak nggak punya duit, tinggal datang ke bank yang kami tunjuk, kemudian diturunin tuh duit 12 juta, ibu bapak tinggal angsur ke sana. Tapi kemudian saya berpikir, menjadikan jalur bank-bank yang ada bukan sebagai jalur pinjaman, tapi jalur administrasi. Pinjamnya kemana? Dari umat ke umat saja, dari umat ke umat, sehingga bunganya itu bagi hasilnya itu nggak kemana-mana, buat umat lagi, paham? BMT dikebut minggu yang lalu, hari ini sudah bisa dinikmati oleh ibu dan bapak semua. Di bawah tuh udah ada tuh, di bawah udah ada stane ya, yang pada pengen ngangsur berangkat ke situ. Saya bilang buat teman-teman mah ikut patungan usaha hotel haji dan umroh wajib. Kenapa wajib? Ini persoalan pride and proud umat Islam. Kalau ada orang bicara, Ustadz kok bikin hotel? Loh memang kenapa? Nggak mau nyelamatin beberapa gelintir orang untuk tidak nginep di hotel yang macam-macam? Emang tidak tertantang apa? Begitu datang kita ke hotel yang kita bangun, orang sudah mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dan suara itu bukan suara rekaman, live. Bisa situ di hotel-hotel yang lain, di seluruh Indonesia begitu? Nggak bakal bisa. Cuman di hotel sendiri yang bisa. Orang datang nih, hotel apa kuburan ya? Oh ada yang ngaji sih? Nggak bakalan, sebab yang ngaji itu adalah santri-santri pilihan dan syekh-syekh dari Timur Tengah. Jemaah umroh turun dari bus, habis kita jemput di bandara, mungkin dari Makassar, dari Kalimantan, dari Sumatera, oke? Dari Riau, dari Batam, bahkan mungkin dari Singapura yang pengen ikutan nama kita di sini lewat Indonesia. Kita jemput di bandara. Lihat tuh, jemaah umroh tiap bulan 30.000 orang, kurang lebih sampai 40.000 tiap bulan. Tapi kita nggak punya apa-apa kan? Nggak punya pesawat, nggak punya hotel di Mekah, di Madinah, di Jeddah, nggak punya warung juga di sono. Di sini nggak punya apa-apa, bahkan mobil bus jemputan pun jemaah umroh nggak ada, nggak punya, kecuali dewek-dewek punya sendiri travel. Kita udah nggak berdiri di atas travel kita sendiri, travel kita udah kita lepas. Saya bilang kepada teman-teman yang ikutan saham di travel saya, dah kita pulang-pulangin aja udah, supaya nanti teman-teman seluruh travel nggak curiga sama kita.
Sebagian sisa masih ditangani oleh profesional. Masa transisi, mudah-mudahan Allah berkahi. Nawaitu Ustaz Tarmizi, Ustaz Sani, insya Allah mudah-mudahan. Begitu nanti dijemput sampai di depan hotel, suara sudah mengalun tuh. Itu pahala siapa tuh? Pahala siapa? Mungkin kalau pelacur, pezina, pemabok marah dia. Masuk hotel kok ada yang ngaji. Yang turun jemaah umroh, Pak, hatinya udah setelan Mekah. Yang turun jemaah haji, kupingnya udah setelan Madinah. Begitu datang ke parkiran mobil di hotel kita dekat bandara, Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbik litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra minas sama thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Di broadcast ke seluruh lantai, masuk ke seluruh kamar. Di sini saya bilang, Pak, Bu, coba saya pengen lihat siapa di antara ibu dan bapak yang hadir di sini belum punya anak. Mana saya pengen lihat, coba. Nggak usah malu, insya Allah kita doain hari ini. Ada yang belum punya anak? Ibu dengan bapak yang sudah menikah belum punya anak, masuk hotel saya, masuk hotel kita. Nggak usah keluar-keluar 3 bulan. 3 bulan nggak usah keluar-keluar. Pokoknya keluar dalam keadaan telat 2 minggu, telat 3 minggu. Nggak percaya. Ibarat telur dieremin bukan sama pantat ayam. Ini ibarat telur dieremin sama suara Al-Quranul Karim, dan bukan CD, bukan kaset, live. Subhanallah. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahada. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Live suaranya. Ada pengajian pula lagi sambil nunggu pesawat terbang, betul? Sambil nunggu jam umroh kemudian berangkat. Kalau perlu, kalau nanti sistem hotel haji umroh sudah dikenal, nggak ada yang bakalan mau nginep di tempat yang lain, yakin saya. Nggak ada. Jemaah haji dan umroh kalau ada delay, nginepnya di tempat yang tidak ketahuan bekas siapa itu tempat tidurnya. Betul sih, tidak dipasang plat, tidak dipasang reklame, tidak dipasang papan, di sini boleh berzina. Betul, tidak. Tapi siapa yang berani menjamin? Jemaah umrah adalah duyufur rahman, tamu-tamunya ar-Rahman, tamu-tamunya Allah yang maha pengasih. Lo kok bisa istirahat tidur jeng kasur bercerita, semalam ada 2 anak muda-mudi yang bersetubuh di atas kasurku. Terima kasih ya Allah, engkau membasuhnya dengan mengirimkan jemaah umrah. Makasih ya Allah, dari semalam kami menangis. Begitu kata tembok kamar, kata hordeng, kata tempat tidur, kata kasur, kata spray. Betul? Di tempat kita nyaman sekali jemaah haji dan umrah. Nyaman sekali. Nyaman sekali, insya Allah. Ini adalah omongan dari ayah saya, omongan dari ayah Uci. Ketika kemudian hotel punya si Om dibangun di dekat bandara. Kalau kamu jadi orang kaya dulu, lama dong. Pergi haji berapa duit? 40 juta Pak Ustadz. Yang plus saja, yang plus 70 juta Pak Ustadz. Oke, kamu bisa nabung berapa duit 1 bulan? 100.000 Pak Ustadz. Sok hitung. 100.000 kali 12 bulan, 1.200.000. Betul nggak 1.200.000? Betul nggak? Coba-coba hitung yang benar. Hitung yang benar. Dengan hitungan apa adanya. Jujur, 100.000 orang nabung dikali 12 bulan jadi berapa? Mana ada jadi 400. Karena yang 800 kepake. Kayak nggak pernah nabung aja. Nabung, ambil. Nabung, ambil. Nabung, ambil. Nggak pernah nyampe, bos. Nggak pernah nyampe. Sedikit demi sedikit, lama-lama habis juga. Allah perkenalkan saya lewat ayah saya, lewat guru saya. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Itulah sedekah, bukan kalimat saya. Orang mengenal kalimat saya karena sekarang saya yang punya televisi. Bukan. Hampir tidak ada yang orisinil dari saya. Hampir tidak ada yang orisinil kecuali masalah packaging, masalah kemasan. Makanya jadi ayah, jadi ibu, jadi nenek, jadi kakek, jadi paman, jadi bibi harus banyak berinteraksi sama anaknya. Tapi sekarang sudah oleh bapak pergi, anak pergi, bapak pulang, anak belum pulang. Bapak pergi, anak pergi, anak pulang, bapaknya yang belum pulang. Hari Sabtu bapaknya rapat, anaknya juga OSIS, OLEP, ada eskul, nggak merdeka. Tidak ada interaksi model kayak begini. Zaman dulu Pak, sambil beli tahu, nah awas lobang, jangan-jangan. Itu yang memberitahu adalah emak kita. Sekarang kagak ada lobang. Belinya di swalayan, di supermarket. Tidak ada interaksi dengan yang beli. Kita zaman dulu jongkok, kalau beli apa-apa jongkok zaman dulu. Nih cabai, tomat, bawang dia 700 gitu kan ya. Kita kasih duit, dia nanya, Umi sehat? Subhanallah. Sehat Bu Haji. Salam ya,
sama Mio gitu, nenek saya tuh. Ya insya Allah ini buat kamu An, subhan. Makanya saya senang ke pasar begitu tuh. Demen ke pasar begitu, demen banget tuh dah. Dulu salah satu tugas saya ke pasar memang. Beli tahu, beli apa. Karena itu memori saya penuh sekali dengan yang begini-gini. Ente luangin waktu, bikin nasi goreng madu untuk anak. Mana follower Twitter saya, mana follower Twitter? Banyak juga nih Mas Agus. Follower Twitter. Ada nasi goreng madu kan? Mau tahu resepnya kayak apa itu? Resepnya kasih sayang, cinta. Siapin nasi putih 2 piring. 2 piring mentung. 2 piring mentung kira-kira bisa dimakan 6-7 orang, betul? Iya, 2 piring mentung. Nasi putih jangan dimasukin dulu. Tumis dulu. Cabai, bawang tumis. Kasih terasi dikit. Kalau doyan, kalau nggak doyan nggak usah. Kasih garam, tumis. Tumis setengah matang aja, jangan lama-lama, sekedar aja. Habis itu turunin dari kompor. Kemudian nasi putih masukin tuh 2 blok. Ambil kecapin, sret. Ini di belakang anak nih sambil ngobrol sama mereka. Apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga sekarang? Nggak ada cerita ngobrolnya. Makanan siap. Yul, Nip. Zaman dulu nggak ada begitu karena semua terlibat. Berbahagialah teman-teman yang anaknya nyantren, terlibat. Pasti ketemu suatu saat giliran dia menjadi petugas dapur. Pasti ketemu suatu saat dia menjadi petugas toilet. Pasti suatu saat ketemu dia menjadi petugas keamanan. Karena digilir terus. Anak sekarang enggak. Makanan udah siap, turun dari kamarnya masing-masing. Habis itu pulang lagi kamar masing-masing. Nggak ada ngobrolnya. Anak begitu ngobrol, jangan ngobrol. Ya udah nggak ada ngobrolnya. Zaman dulu bikinnya aja udah ngobrol. Ya macam-macam orang dah. Ada orang yang ngobrol, emak sakit hati, bapak lu ada juga yang begitu. Ada juga yang hikmah, sambil goreng, sambil ngomong tentang hikmah. Allahu Akbar, Subhanallah. Berbahagialah bapak dan ibu semua. Saya dari kemarin ngatur gimana supaya semua bisa tetap terlayani dengan baik. Urusan umat terlayani, urusan keluarga terlayani, urusan bisnis terlayani, urusan pesantren terlayani, semua izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Allah yang punya waktu, memberikan waktu, nggak bakal ada yang cukup. Ada juga kan orang-orang kayaknya nggak pernah bisa cukup nih waktu. Saya mah cukup aja. Males, orang pada bingung, ini Ustadz kapan sih dakwanya Twitteran melulu? Nggak ada ngaruhnya Twitter, nggak ada ngaruhnya. Twitter nih jalan sendiri, didiemin aja ngetik sendiri. Belum tahu ente. Subhanallah. Terus nasi udah, kecap tuh dah. Kan ada judulnya nasi goreng madu kan? Nah masukin madunya deh. Sret. Tapi sambil masukin madu, sambil ngobrol sama Wirda, sambil ngobrol sama Kumi, sambil ngobrol sama Kun, sambil ngobrol sama Aisyah. Terserah, pokoknya Aisyah diajak ngobrol. Aisyah itu ruhnya sepantar ibu dan bapak. Aisyah tuh masih kecil, ruhnya sepantar saya. Coba aja ente mau kerja, bilang sama bayi ente, doain ayah ya nak, mudah-mudahan ayah pulang bawa duit. Insya Allah tuh bayi ngangguk, bingung aja ente. Bayi ajaib namanya. Nggak mungkin bayi ngangguk, tapi yakin ruhnya mendengar doa saudara. Itu maksudnya diajak ngomong. Ngajak ngomong hafiz. Ini madu ada di Quran ayat sekian. Ini madu ada di Quran surah sekian. Subhanallah. Coba ambil Qurannya. Enggak berarti harus ada di dapur bantu-bantu motong. Enggak harus selalu begitu. Anak zaman dulu diajak ke pasar hilang, tinggal aja pulang ke rumah. Terus gak tahu jalan pulang. Anak sekarang, mari,
langsung ke bagian informasi. Kepada adiknya ditunggu oleh bapaknya, hilang. Anak sekarang tuh turun dari mobil hujan dipayungin. Elah, anak orang kaya gak pernah kena hujan, makanya begitu mendung aja pilek. Enggak butuh, enggak usah nunggu hujan turun, baru mendung udah pilek. Zaman kita dulu begitu hujan keluar sono, hujan no, gitu, keren banget. Anak sekarang mah kayak dikit aja udah naik angkot. Anak sekarang nih makin SMA makin jadi anak TK. Diantar, dijemput, diantar, dijemput. Ya memang salah satunya masalah keamanan. Subhanallah lah negeri ini, subhanallah. Kita doain dah mudah-mudahan memberikan jaminan keamanan kepada penduduknya. Sehingga anak perempuan keluar jam 2 pun istilahnya gitu, kayak di Singapura, nggak bakal ada apa-apa. Tas isi duit 1 miliar pun insya Allah nggak bakalan hilang, kira-kira begitu. Sekarang Masya Allah Pak, motor dirantai tiga-tiganya hilang. Dirantai padahal, dirantai dikunci pula, itu maling bisa-bisanya ngunci lagi. Makasih udah saya rapin kuncinya. Itu hobi gimana? Datang kemarin nanti saya Muhammad Khalil, 2 imam ya, imam Masjid Kuba sama imam Masjid Qiblatain, itu 2 bersaudara dari satu ayah. Siapa yang pernah ke Masjid Kuba? Yang pernah ke Masjid Kuba? Subhanallah. Oke, sekarang yang belum ke Masjid Kuba. Subhanallah. Bu, Pak, ada hadis bunyinya begini. Siapa orang yang wudhu di rumahnya, kalau kita di hotel, lalu masuk ke Masjid Kuba dan dia sholat 2 rakaat di sana, maka dia akan mendapatkan pahala 1 umroh penuh yang makbul, yang diterima. Lah sekarang imamnya nanti ada di sini. Saudara lihat apa yang saya lakukan atas izin Allah bersama saudara-saudara semua. Saya mengundang ulama-ulama Timur Tengah, Saudi, hampir tiap pekan, tiap bulan, betul? Itu ada ceritanya juga. Ayah Uci itu kan petinggi di Istiqlal, bareng sama teman-temannya di sini sejawat. Istiqlal sering datang syekh-syekh toh, dari Madinah, dari Mekah, dari Mesir, dari Sudan, dari ya pokok Timur Tengah. Asal Istiqlal dapat syekh, Ayah Uci bawa ke masjid kami di Al-Mansuriyah. Itu tuh penglihatan pertama saya itu. Syekh saya gagah gitu. Gagah tuh syekh saya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu tuh Syekh Mesir. Saya anak kecil zaman dulu. Wih, subhanallah. Subhanallah. Ya ayyuhan ladzina amanu taqullaha. Saya anak kecil tuh. Wih, subhanallah. Terus ayah saya sambutan. Ayah Uci sambutan. Nih lagi ada orang Mesir di Istiqlal, kita bawa kemari. Mudah-mudahan ada anak-anak ibu, bapak semua yang dapat berkah Al-Quran, daripada dia nginep di hotel nggak ada kerjaan. Kita bawa ke sini. Alhamdulillah. Saya di bawah tuh, di bawah kan panggung gitu ya, podium kan. Saya di bawah. Subhanallah. Saya pengen nanti bawa-bawain syekh. Nah, sekarang kejadian. Subhanallah. Nggak, semua cerita selalu saling terkait. Anda hari ini adalah bagaimana ayah dan ibu Anda dulu, kakek dan nenek Anda dulu, paman dan bibi Anda dulu, atau Anda sendiri di masa dulu. Anda males dulunya, sekarang kelihatan. Anda dulunya penipu, sekarang kelihatan. Sekarang apakah tidak bisa diperbaiki? Bisa. Allah menghadiahkan toh. Kalau mau tobat, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kalau mau tobat diganti muka penipu, Masya Allah, diganti sama Allah jadi muka ustad.
Ada juga muka ustadz jadi muka penipu banyak, nggak sedikit. Syekh Muhammad Khalil adalah imam di Masjid Kuba. Beliau tidak sendiri, beliau bersama 3 anak istimewa di kolong jagat ini. Namanya Yazid, Tabarok, Yazid, dan Zainah. 3 bersaudara, mudah-mudahan Allah tidak gagalkan mereka ke sini. Saya kalau tidak kasihan, tidak sayang dengan ibu dan bapak semua. Saya kalau egois itu ya. Gua di rumah lagi susah, gua di rumah lagi berkabung, gua di rumah lagi berduka. Kakak-kakak saya juga bilang minal maklum, maklum insya Allah maklum. Mereka maklum. Kalau kamu nggak pergi ke Istiqlal maklum. Saya bilang pandangan saya beda. Ini hadiah buat beliau. Kita akan sholat gaib. Belasan ribu orang, puluhan ribu orang di sini sampai ke lantai 2. Subhanallah. Lihat lantai 3, 4, 5 penuh dengan malaikat-malaikat Allah yang bersama kita di sini, betul? Jumlah malaikat Allah yang ngaji sama kita lebih banyak daripada kita, yakin. Setiap orang 2 malaikatnya paling enggak. Dari situ aja udah berapa? Ente 2, dia 4. Ente 10, di 20. Ente 1000, di 2000. Udah pasti banyakkan malaikat. Saya bilang enggak, kita aturin. Alhamdulillah omongan saya didengar oleh orang-orang tua. Ya udah Mang, kita mandinya jam 9. Jam 10 kelar, Amang balik. Panggilan kesayangan saya Amang di sono. Jangan ada yang niru ya, hanya buat keluarga. Nanti Amang nyampe di Masjid Al-Mansur jam 10 atau lebih-lebih dikit. Nah nanti saya kemari jam, saudara-saudara ngeliat, didoakan, dapat tausiah mungkin sedikit. 10:30 saya dengan Yazid, Tabarok, dan Zainah, mereka bertolak ke pesantren Darul Quran. Tabarok, Yazid, dan Zainah adalah 3 orang anak yang hafal Quran sejak umur 3,5 tahun. Allahu Akbar. Dan sekarang itu masih kecil. Zainah itu mungkin 5 tahun sekarang umurnya. Lucu dan hebat bahasa Arabnya, subhanallah. Kagum saya. Kecil-kecil sudah bisa bahasa Arab itu. Subhanallah. Anak saya sampai heran. Jago ya Pak bahasa Arabnya. Iya, dia orang Sumedang. Zainah ini setiap hari 5 juz bacaan Qurannya. Lagi ngobrol sama saya, mulutnya ya Allah. Tabarok, Yazid, dan Zainah insya Allah ikut rombongan saya kemari. Kalaupun tidak banyak cengkeramanya, Maret nanti kemari lagi. Beliau Maret nanti kemari lagi bersama kita semua, wisuda akbar ya, di Gelora Bung Karno, Senayan. Itu ada tiket masuknya, tapi ikhlas aja udah. Ada tiket masuknya, tapi ikhlas saja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Malah kalau perlu yang belum apal-apal Quran, bayarin biar tersentuh dia. Karena 100.000 orang tuh ngumpul. Bila sebelumnya ngumpul buat Lady Gaga, sekarang ngumpul buat amma yatasaalun. Amma yatasaalun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Besok bukan di Istiqlal, tapi di Gelora Bung Karno Senayan. Besok bukan cuma 20.000 orang seperti sekarang, tapi 5 kali lipat. Kayak apa itu Pak? Bukan buat sombong, emang ini buat celeger gitu. Buat jeleger, buat dakwah. Dan yang berterima kasih nanti rerumputan di lapangan bola itu.
Yang akan berterima kasih kursi-kursi itu. Yang akan berterima kasih juga langit, bumi, dan segala apa yang ada isinya. Pak, kalau kita yang ngaji, yang dengar seluruh alam ini, Pak, Allah takdirkan ikan-ikan mendengar kita bertasbih. Dari mana? Orang jauh banget iklan di lautan, kok mendengar kita bertasbih? Sampai-sampai ketika Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam di dalam ikan, para malaikat itu saling bercerita. Kita mendengar ada suara zikir di tempat yang tidak lazim. Malaikat tidak bakal tahu kecuali Allah memberitahu. Allah memberitahu itu adalah Nabi Yunus. Didengar sama malaikat. Jadi kalau kita nanti berkumpul seperti itu tuh 100.000 orang tuh. Masa iya sih kalau ada satu teman kita yang hatinya gitu ya, gersang, kering, kita bayarin, ikut yuk, ikut aja dah. Terus dia duduk ngelihat ngaji begini, Pak, Masya Allah. Anin naba'il azim, alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Istimewanya nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah ridha, yang akan memimpin bacaan seperti ini bukan cuma saya, tapi nanti ada Syekh Misyari. Allahu Akbar. Syekh Misyari itu, dia akan baca tabarok. Tabarok kan begini. Oh gini tabaroknya, lebih enak dari tabarok Yusuf Mansur. Oh gini, dia Syekh beneran. Oh kita kan Syekh rapat ini. Siapa lagi? Besok tanggal 28 saya insya Allah berangkat ke Dammam. Naik pesawat lagi dari Jeddah, ketemu dengan Syekh Al-Ghamidi. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghamidi. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Dia tuh. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna naumakum subata. Dia nanti ikut mimpin. Siapa lagi? Doain. Kita lagi kontak-kontakan sama Fatih Seferajik. Ada yang pernah dengar namanya Fatih? Siapa yang pernah dengar? Oh banyak yang belum pernah dengar. Dia orang Jerman, tinggal di Houston, Amerika Serikat, dan menjadi penghafal Quran umur 18 tahun. Nanti begitu sampai rumah googling, buka YouTube, googling, Fatih Seferajik. Fatih Seferajik. Allah, mukanya muka bule, gantengnya 7 kali dari Yusuf Mansur. Tapi kata istri saya, tetap saya lah. Iya kan? 7 kali gantengnya tuh. Udah kayak Nabi Yusuf lah. Cakep orangnya. Boleh. Tapi bacaan Qurannya, ente buka YouTube. Kalau hati ente bersih, nggak mungkin nggak nangis. Yakin saya. Mimpin sholat baca Maryam. Allahu Akbar. Kayak ketabok kita. Kita siapa sih? Muslim dari lahir. Bisa ngaji nggak lo? Atau dia. Kembali ke Ayah Uci. Saya melihat beliau bawa-bawain tamu, duta-duta besar Mesir, duta-duta besar Tunisia, dibawa ke Al-Mansuriyah. Kami ngelihat, Masya Allah, Ayah Uci. Dan saya adalah buntut singkongnya Ayah Uci. Saya bukan anak kandungnya. Saya anak angkatnya.
Saya bukan anak kandungnya. Saya bilang tadi, saya anak ke-8 dari 7 anaknya. Ya karena saya diangkat anak oleh beliau. Lihat bagaimana sodako bekerja. Lihat bagaimana kebaikan bekerja. Dia ikhlasin terus, enggak pernah dibedain. Kalau bulan suci Ramadan datang, Syawal tiba, anaknya dibagi 100, saya juga 100. Berangkat ke Ancol, semuanya juga berangkat ke Ancol. Saya tweet kemarin tentang Ayah Uci, berangkat nonton Persija tahun 80-an. Saya, Adi, Anip, laki-laki ini sama Astril berangkat. Enggak tuh, kamu anak angkat, jangan. Yang 3 ini aja ikut ayah, enggak. Kita ikut dimandiin sama bibi, istrinya beliau. Istri beliau, kakaknya ibu saya. Kami satu rumah, kan rumah kami panjang. Ayah kandung saya masih ada. Ayah kandung saya masih hidup. Bercerai ketika saya di kandungan 8 bulan. Jadi pada saat ibu saya mengandung, hamil saya, 8 bulan usia kandungan, bercerai. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayah saya tidak bercerai, maka saya di bawah pengasuhan ayah kandung saya. Ayah kandung saya dari garis, kalau ada yang dari Kaliungu, sebenarnya saya bukan Betawi-Betawi banget. Karena ayah saya itu orang Jawa, orang Kaliungu. Ada pesantren besar di sana, Kiai Haji Zahid Mimbar, beliau cucunya. Beliau anaknya. Ada pesantren besar, pesantren PIK namanya. Itu dikenal, sekarang muridnya sekitar 4 ribuan. Mungkin rasanya akan berbeda kalau saya diasuh oleh ayah saya sendiri. Mungkin rasanya akan berbeda. Karena ketika kemudian, ini buat Ustadz Yayan yang lagi menulis buku saya juga, Yan. Ini masukan juga tambahan buat ente yang lagi nulis buku saya. Karena saya tidak punya ayah, dalam pengertian ketika lahir ayah saya tidak ada, ayah saya itu mendadak jadi banyak. Ayah saya mendadak jadi banyak. Ada ayah Mamat, yakni Kiai Haji Ahmadi Muhammad. Beliau yang setelah meninggalnya pun masih mengajar saya. Bingung kan? Udah meninggalnya pun masih ngajar saya. Bingung-bingung lah. Pokoknya itu ayah Mamat, ayah dari Kiai Haji Fatailah Ahmadi, itu mengajar saya. 2 kali saya diajar oleh beliau sehingga bisa baca kitab kuning sedikit. Saya lapor sama Ayah Uci, ya kan saya ini blow on, nggak terlalu pinter, lulus cuma ranking 1, juara umum lagi 20 sekolahan, nggak terlalu pinter, biasa aja, kalem. Tapi ada kekurangan. Apa kekurangannya? Di antaranya saya kurang dalam membaca kitab kuning. Munajat sama Allah, datang ayah Mamat dalam mimpi saya. Dia ngajarin di tangga, ngajarin separuh dari kitab kuning, tafsir Munir. Kemudian saya lapor sama ayah, ya bisa baca nih, masa bisa baca, coba dulu baca, blank, habis itu blank. Udah sampai gini dong, iya diajarin baru segini. Oh ketemu di mana? Ya saya etika munajat, dikirimin gurunya ya nih ayah Mamat. Saya waktu kecil juga sama ayah Mamat. Kalau musim maulid saya dipakein gamis, dipakein apa, yang kemudian lahir CD wasiat terakhir Rasulullah itu. Beliau datang dalam mimpi saya, munajat lagi, datang lagi, narik saya ke madrasah Al-Mansuriyah, ada kelas begitu. Ada ruang kerja beliau. Di situ saya diajarin separuh yang kedua. Alhamdulillah kemudian insya Allah lah cukup lah. Kalau buat kadang-kadang kan baca kitab tuh begini Pak, gak perlu juga bener total, yang penting paham. Selesai. Insya Allah. Ayah saya jadi banyak. Ada Akib Mahbub, Kiai Haji Akib Mahbub. Semua paman-paman saya itu mendadak menjadi ayah saya. Termasuk Om Hussein yang tadi saya ceritakan, yang koboi itu. Beliau memperkenalkan saya sama Keramas. Memperkenalkan saya dulu Pak, Bu, ngompol. Sampai SMP ngompol. Udah dipakein capung apa, nggak mempan.
Tapanya ngopo. Kemudian jalan sepenggal-sepenggal nanti saya ceritakan insya Allah, karena seluruh hidup saya bahan perenungan buat saudara-saudara semua insya Allah. Cara-cara mengajar nanti nenek saya juga ada. Lah, kenapa saya memorinya begitu hebat? Izin Allah saya ngomong begini, subhanallah, astagfirullahalazim. Tapi saya tidak menemukan kalimat-kalimat lain. Mudah-mudahan tidak dianggap sebagai orang yang sedang sombong. Demi Allah Bu, kalau ibu bapak nggak ada kenangan sama anak, miskin tuh anak. Miskin tuh anak. Oh, bagaimana dengan yang di pesantren? Kan Anda tidak lagi bareng. Itu bedanya kalau di pesantren. Ramuannya lebih lengkap, semuanya lebih lengkap, berkahnya juga ada. Tapi kalau Anda bisa ngelola diri sendiri, ahsan, kelola diri sendiri. Bisa sholat malam sama anak tiap malam, bisa sholat subuh bersama anak tiap pagi, bisa sholat berjamaah bersama anak tiap waktu. Kalau bisa Pak, nggak usah disantrenin anak, ente yang langsung ngelola anak ente. Ahsan, better, lebih baik. Tapi siapa yang bisa begitu hari ini? Nah, mumpung anak-anak mungkin masih ada sama Anda, ajak mereka bercengkerama, guntingin kuku, jangan begini, mana tangannya, tek 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 tek, selesai, ganti. Jangan begitu, ajak ngobrol, setek, teng. Dulu Rasulullah itu, subhanallah, gitu loh ngomong. Ajak ke pasar, milih tahu nih, jangan yang begini, pilihlah yang hancur. Karena kalau yang begini, ini nanti pakai formalin. Loh, dari mana anak tahu? Bisa jadi lewat buku. Tapi kalau buku tidak ada rasa, tidak ada cinta. Lihat nasi goreng madu. Lihat nasi goreng madu. Umi, Wirda, Kun, Hafiz, Aisyah sama istri saya di dapur kami bercengkrama. Madu, tumisan di bawah kan? Tapi penggorengannya udah ditaruh di bawah, tidak di atas kompor. Tuh. Telur, 2 telur cukup. Pecahin langsung di atas nasi. Sret. Iya betul itu. Telur 1 lagi taruh di atas nasi. Sret. Lalu kemudian saya suruh anak-anak saya lihat. Lihat tangan papa, lihat. Lihat tangan papa. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aduk pakai tangan saya. Sret. Ini yang beda. Bukan sodet yang ngaduk nasi, tangan ente yang ngaduk. Kenapa suami barangkali tidak lagi mencintai ibu? Uang celana kolornya aja dicuci sama pembantu. Ini malah loh, nggak ada rasa, nggak ada rasa. Yang nyeduhin teh kita orang lain. Coba kalau nyeduhin teh ibu, kalau kesel tinggal ludahin doang kan. Kasih sayangnya lihat beda dong, khidmatnya beda. Cinta ibu ngalir di teh manis, ngalir. Sendok teh. Ya Allah, jaga pandangan suami saya. Allah, ini nggak kebeli. Yang begini-gini zaman dulu kompleto Pak, komplet. Habis makan bersama, nyuci piring, wis asik. Nyuci piring ngobrol. Selalu ada kemudian kearifan-kearifan yang masuk. Dari mana. Segitu catur, tidak disenangi oleh ustadz-ustadz yang lain. Catur, kan sebagian ustadz-ustadz yang lain bilang wasting time segala macam. Akhirnya saya bisa ceramah kan. Apa ceramah saya? Ibu bapak, lihat catur. Kalau main catur gimana itu kuda? Kuda itu jalannya L, bukan lempeng. Bukan kalimat saya, bukan kalimat saya. Nggak ada yang orisinil dari saya. Semua ini ajaran dari orang tua dan guru. Masalah packaging doang. Peluncur, jalannya peluncur gimana? Miring. Apakah peluncur bisa nunggang kuda? Kuda, gua lagi capek, gua mau naik lu aja dah. Jalan, ketebak. Enggak, peluncur L. Aneh raja, sebelah kiri perdana menteri, depan anak-anak pion belum pada jalan. Sebelah kanan juga peluncur. Bolehkah saya raja lalu melengkapi saya punya pion? Enggak boleh, kecuali gerakin dulu pion 1 langkah, betul? Straight. Baru kemudian saya sebagai the king jalan. Ceng. Habis itu saya jalan-jalan sebagai raja. Itu pun tetap tidak bisa lompat-lompat. Kalau lompat-lompat namanya halma. Bukan catur, betul?
Tetap aja saya jalan satu langkah walaupun saya raja. Dan kalau ada raja di pagi-pagi main catur udah jalan-jalan, namanya raja iseng. Raja itu baru jalan kalau sudah diserang kerajaannya, betul? Ini filosofinya orang-orang tua saya sambil main catur. Subhanallah. Main catur. Begini nih, begini nih, begini. Belasan tahun kemudian, puluhan lah ya, puluhan, sekarang saya udah 36 toh. Keluarlah filosofi itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, bagi Allah catur pemainnya cuman Allah. Kuda kata NTL, tapi kata Allah terserah dia. Kenapa? Karena mainnya sendiri. Kalau ente main catur sendiri, bebas bos, bebas. Kuda mau langsung ceng, boleh. Peluncur, ceng, boleh. Raja mau istirahat, dia mundur dari catur, boleh. Boleh. Lo jaga ya, gue mau turun sebentar. Dang, boleh. Kenapa? Ente main sendiri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita semua bersedekah. Hari ini saya pun bersedekah seperti hari-hari sebelumnya untuk orang-orang tua kita. Mudah-mudahan nyampe sedekah kita kepada mereka semua. Nggak perlu diniatin, nggak perlu juga diucapin, nyampe. Apalagi diucapin, ya Allah, nitip amal soleh saya. Mudah-mudahan nyampe kepada orang tua saya. Insya Allah. Ibu bapak